Selesai dari tempat tadi, Rasulullah balik ke Mekah. Di sebuah tempat Rasulullah dihampiri oleh malaikat. Ngapain malaikat ini? Nawarin diri. Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, biiznillah, saya bisa balikin 2 gunung itu di atas orang Taif tadi. Ya. Kalau kita jawabannya apa, Pak? Gas kan gitu ya. Masya Allah. Ya, bereskan gitu ya. Ini Rasulullah mampu membalas, tapi memilih tidak membalas. Itu ranking 1. Ya. Rasul dizolimi, mampu membalas, tapi memilih tidak membalas. Itu ranking 1. Kalau kita dizolimi sama orang lain, kita memilih nggak balas, karena kita nggak mampu membalas. Betul? Itu ranking 2. Ya. Tapi kalau kita mampu membalas, kita memilih memaafkan, itu ranking 1 tuh. Ya. Kita dizalimi orang, berani balas? Wah, resiko tinggi kalau saya balas. Saya maafin aja deh. Membalas memaafkan gara-gara nggak mampu balas kita. Kalau kita mau balas mungkin kita balas tuh kalau emosi gitu ya. Rasulullah memilih memaafkan dan beliau malah mendoakan semoga anak cucu Bani Saqif menjadi orang yang beriman pada agama ini. Alhamdulillah doa Rasulullah terkabul. Ya, sampai hari ini boleh dibilang 100% orang Taif Muslim di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahagia sekali bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah majelis ini, silaturahim dengan teman-teman semua yang sudah lelah bekerja, tapi alhamdulillah masih mau hadir untuk ngecas energi kita. Ya. Ini masya Allah nih ya. Ini sesuai dengan tema sore ini. Ini perjuangan hijrah ini teman-teman ini. Teman-teman kalau pulang ada yang nyalahin nggak? Hah? Kalau teman-teman tadi selesai kerja langsung pulang, disalahin nggak oleh masjid? Enggak, bebas saja kan? Ya. Ini kenapa mau tetap di sini? Masya Allah, ini luar biasa ini ya. Jadi teman-teman memilih untuk hijrah sejenak ke masjid ini, menikmati majelis kita. Dan Rasulullah menyampaikan ada 3 taman surga di muka bumi. Taman surga yang pertama adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi kalau kita diundang datang ke majelis ilmu atau majelis zikir, artinya diundang datang ke taman surga. Ini insya Allah ini majelis ilmu, ini majelis zikir. Taman surga yang kedua adalah rumah yang di dalamnya dipelihara anak yatim dengan baik. Ya, kalau di rumah kita memelihara anak yatim dengan baik, insya Allah rumah kita adalah taman-taman surga di muka bumi. Ya. Dan taman surga yang ketiga sifatnya khusus, cuma ada di Masjid Nabawi. Apa itu namanya? Raudhah. Ya. Ya, semoga yang hadir di majelis ini Allah mudahkan sampai ke tanah sucinya semua. Ya. Yang aminnya paling kencang, insya Allah paling cepat sampai ke tanah sucinya ya. Amin ya rabbal alamin, insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang beliau sudah mencontohkan begitu banyak cara untuk kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakuro. Semoga ikhlasnya teman-teman datang ke majelis ini, Allah catat ini bagian dari kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah. Dan semoga Allah mendekatkan kita dengan Rasulullah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Baik, tema sore hari ini tentang kisah dan hikmah perjuangan hijrah. Kalau hijrah yang kekinian, mungkin teman-teman pernah membaca cerita beberapa tokoh yang ikut hijrah.
Pertama misalnya saya angkat nama Teguh Wisnu. Kenal? Hah? Oh, iya. Berarti tahu ya. Yang kedua Arie Untung. Ya, tahu ya. Yang ketiga kenal apa enggak nih? Dewi Sandra. Hah? Ya. Yang lebih populer Ustaz Felix Xiao atau Koh Denis. Ya. Mereka memberi contoh pada kita bagaimana perjuangan hijrah yang luar biasa. Ya. Dan saya nonton beberapa video mereka, ternyata yang paling berat dari perjuangan hijrah adalah ngelawan diri sendiri. Itu yang paling berat itu. Karena godaan untuk kembali ke tempat sebelumnya itu sangat kencang. Mereka artis. Tahu kan dunianya artis ya? Emang pernah? Kok ngangguk-ngangguk? Ya tahu lah kurang lebih dari berita-berita yang ada di dunia artis ya, dunia glamor kayak gitu ya. Tapi mereka memilih hijrah dari dunia tersebut. Itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata yang paling berat adalah ngelawan diri sendiri. Rasa kangen dengan dunia tersebut, itu perjuangan yang paling berat itu. Kalau dari dalam mereka bisa mengalahkan, insya Allah bujukan dari luar mereka sudah bisa menangani. Ya. Saya punya cerita gini tentang seorang perokok yang berusaha dihijrahkan. Maaf, jujur aja, yang ngerokok bisa angkat tangan. Oke. Pengen nggak berhenti ngerokok? Pengen bener? Jadi gini, saya sebulan terakhir bolak-balik ke rumah sakit, dampingi istri yang sedang terapi akupuntur. Bismillah Ramadan kemarin terkena stroke. Ya, dan sedang terapi akupuntur, alhamdulillah perkembangannya bagus, alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, dari dokter akupuntur saya dapat cerita. Ternyata teknologi akupuntur hari ini itu bisa membantu mereka yang mau berhenti ngerokok. Karena rupanya rasa enak terhadap rokok itu ada syarafnya. Nah, kalau syarafnya dimatiin, maka rasa enak kepada rokok akan hilang. Tapi maunya munculnya harus dari diri sendiri, bukan suruhan orang lain. Nah, ini ceritanya begini. Dokter tadi cerita, ada seorang istri yang nggak suka suaminya ngerokok. Maka suatu hari suaminya diminta terapi akupuntur. Terapinya bukan terapi rokok, tapi terapi untuk menghilangkan apa namanya ya, di lutut itu suka ada kemeng-kemeng, ya. Itu bisa diterapi akupuntur. Tapi rupanya sang istri ini titip pesan ke dokter, dok, suami saya suka ngerokok, tolong dok, syarafnya itu dimatiin. Pesanan dari si istrinya ini, ya dokternya oke aja. Ya. Maka waktu terapi lutut kan sama, syarafnya kan ditotoknya di kepala ya, jarumnya ya, itu dimatiin syaraf yang suka sama aroma rokok. Nah, masalahnya terjadi ketika pulang ke rumah habis akupuntur, si suaminya ini ngeluarin rokok dan dia terkenal beli rokoknya rokok-rokok yang mahal. Begitu dicoba, ini rokok nggak enak semua rasanya. Dia protes, ini kenapa nih habis akupuntur rokok jadi nggak enak semua ini? Ya. Dan dia ngelawan dari dalam diri sendiri. Akhirnya jebol, ya. Karena munculnya itu bukan dari dalam, tapi dari istrinya, dari luar. Ya. Dalamnya sendiri nolak, dan ketika mentalnya menolak terus, akhirnya syaraf yang tadi jadi hidup lagi. Ya. Gitu ceritanya ya. Jadi bagaimana perjuangan hijrah ini paling kokoh itu kalau dari dalam. Nah, kemarin istri saya salah satu syaraf yang dimatikan adalah syaraf senang sama gorengan. Yang doyan gorengan siapa di sini? Doyan semua kayaknya ya.
Nah, gorengan itu kan ya maaf ya, kalau yang dijual umum rata-rata kolesterolnya tinggi. Ya, dan istri saya kemarin tinggi kolesterolnya. Tapi karena jujur pengen sehat dari struknya, dokternya bilang, ini syaraf doyan gorengannya, doyan yang gurih-gurihnya saya matiin. Ya, mau nggak? Mau. Ya alhamdulillah diterapi. Alhamdulillah sekarang istri saya jadi nggak doyan gorengan. Dan begitu kontrol berikutnya untuk laboratorium, ya alhamdulillah normal jadi kolesterolnya. Ini membantu penyembuhan untuk stroke. Ya. Jadi sekali lagi, aku puntur ngebantu doang. Ya. Tapi yang lebih hebat adalah kekuatan dari dalam untuk berubah. Oke. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita. Nah, kisah dan hikmah perjuangan hijrah. Ada 3 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah inspirasi perjuangan hijrah. Yang kedua nanti kita bahas sejarah tahun Hijriyah. Dan yang ketiga kita bahas tentang prioritas pasca hijrah. Ya. Kita sampai Isya ya? Apa sampai subuh? Oke, kita bahas satu persatu. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hijrah ini dalam sejarah Rasulullah sebenarnya bukan yang pertama kali. Kalau di Al-Quran sudah ada hijrah yang lebih awal diceritakan. Ya. Hijrah yang pertama awal diceritakan adalah hijrah yang tercantum di sebuah surat yang tiap hari Jumat kita baca. Surat apa tuh? Hah? Surat apa yang disarankan betul untuk dibaca tiap hari Jumat? Surat Al-Kahfi. Hari Jumat dalam kalender Islam mulai hitungannya kapan? Ba'da maghrib nanti. Udah masuk hari Jumat, maka sangat disarankan membaca surat Al-Kahfi. Nah, ulama ada menambahkan, kalau mau ditambahkan silahkan tambahkan surat Yasin atau Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah. Ya. Tapi yang paling kuat adalah menuntaskan surat Al-Kahfi. Ini teman-teman silahkan, itu bagian dari saran Rasulullah buat kita semua untuk bisa menuntaskan surat Al-Kahfi ini. Nah, ini hijrah pertama kali yang kita lihat dalam sejarah Islam dan diabadikan dengan sangat bagus sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Ada berapa orang? Ashabul Kahfi? Ya, ini pendapat banyak ahli sejarah 7. Tapi yang pastinya 5 apa 7? 5. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa jumlah. Dan tidak menyebutkan mereka dari mana hijrahnya menuju ke mana. Ya. Rasulullah cuma menyebutkan mereka hijrah untuk menyelamatkan tauhidnya. Itu intinya di sana. Ya. Jadi nggak penting berapa jumlahnya, nggak penting berangkat dari mana ke mananya, tapi lebih penting adalah intinya hijrah adalah mereka untuk menyelamatkan akidah. Ya. Oke, sekarang kalau secara sejarah saya sampaikan, ini 7 anak muda yang mereka anak-anak para pejabat, anak-anak para petinggi, ya. Tinggal di sebuah kota namanya Apesus. Kota ini di bawah kekuasaan Romawi. Sekarang Apesus ini adanya di daerah Turki Barat. Ya semoga nanti teman-teman mendapat kesempatan bisa silaturahim ke Turki juga ya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Tolong kalau ada majelis gini, ada amin diaminkan aja ya. Karena ini kita nggak lihat aja, malaikat di atas nih lagi menaungi kita nih. Di setiap ada buka majelis talim, Allah langsung ngirim begitu banyak malaikat untuk mendoakan orang yang hadir di majelis talim ini. Ya, maka kalau ada dia amin kan, biar rezekinya dari Allah. Ya, insyaallah. Saya soalnya kemarin minggu lalu bawa jamaah umroh, 2 orang pembantu rumah tangga diberangkatkan oleh majikannya. Masya Allah ya. Mereka nggak kebayang bisa berangkat, bisa ngelihat Ka'bah langsung, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Tapi kalau Allah sudah ngasih undangan, ya jalannya dari mana aja ya.
Di kantor kita ada apresiasi reward umroh? Ada? Insya Allah semua ini majelis ini Allah mudahkan sampai kita nasucinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi mereka berasal dari kota Efesus, Turki Barat, dan waktu itu terjadi perubahan di sana. Penguasa yang tadinya Muslim, maknanya menyembah satu Tuhan, tiba-tiba ada perubahan-perubahan penguasanya, dan yang ini syirik. Dan syiriknya kemudian karena dia penguasa, dia mempengaruhi seisi kotanya tadi juga untuk ikut syirik. Alhamdulillah, 7 anak muda ini nggak nyaman dengan kondisi itu. Mereka punya 2 pilihan, menyelamatkan kenyamanan atau menyelamatkan iman. Kalau mereka nyari aman, mereka tetap tinggal di sana dan masa depan mereka cerah karena anak para pejabat ini. Kalau menyelamatkan iman. Tapi kalau menyelamatkan iman, kalau mereka menyelamatkan aman, mereka milih tinggal di tempat tersebut. Ya. Tapi mereka prioritas menyelamatkan iman. Kalau aman cuma urusan dunia. Kalau iman urusan dunia akhirat, lebih panjang. Dan mereka selamatkan imannya lebih penting, maka mereka kemudian tinggalkan kotanya. Ya. Bersembunyi di sebuah gua. Di mana guanya? Nah, ini ada beberapa versi juga guanya. 2 versi. Versi yang pertama adanya di pinggiran kota Efesus, masih di Turki Barat. Versi yang kedua, guanya ada di Jordan. Kalau benar hijrahnya dari Turki ke Jordan, jaraknya jauh banget itu. Ya. Tapi sekali, Al-Quran nggak bahas hal-hal gini. Al-Quran lebih bahas adalah semangat untuk menyelamatkan akidahnya. Mereka tinggalkan zona nyamannya. Karena melihat tadi di tempatnya sudah susah ini menjalankan syariah dan akidah mereka. Alhamdulillah di sini disiapin masjid 1 lantai full ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kegiatan keislaman dibuka, diizinkan kayak gini. Perlu hijrah dari sini? Hah? Iya, ini kalau udah disiapin nyaman kayak gini kita nggak manfaatkan, sayang banget justru. Justru kita manfaatkan seperti ini. Ya. Kalau Ashabul Kahfi karena memang mereka susah betul kondisinya di tempatnya, mereka mau tetap tinggal di kotanya, nyaman, masa depannya cerah. Ya. Tapi urusan akhiratnya mereka bahaya ini. Mereka prioritas selamatkan iman. Mereka tinggalkan kotanya untuk jalan dalam gua. Alhamdulillah itu Allah jelaskan surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Al-Kahfi artinya apa? Al-Kahfi. Gua. Gua dalam bahasa Arab ada 2 jenis, 2 kata. Yang satu Al-Kahfi, yang satu waktu Rasulullah sembunyi dengan Abu Bakar di sebuah gua. Di Al-Quran juga ada surat At-Taubah. Tapi disebutnya bukan Al-Kahfi, disebutnya Al-Ghar. Ya. Bedanya apa Al-Ghar dengan Al-Kahfi? Beda ukuran. Kalau Al-Ghar itu guanya kecil, cuma bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan-jalan. Tapi kalau Al-Kahfi guanya besar, orang bisa masuk, bisa jalan-jalan dalam gua tersebut. Nah, ini. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Ya. Gua beda ukuran aja, beda kata-kata. Kalau di Indonesia mau besar mau kecil, ya sama-sama gua disebutnya. Ya. Dan bahasa Arab ini menjadi sumber untuk banyak bahasa lain. Gua bahasa Inggrisnya apa? Apa? Cave. Cave. Ya. Kira-kira ada nggak hubungan dengan Al-Kahfi? Kata-kata cave ini sangat mungkin. Sangat mungkin berasal dari bahasa Arab karena bahasa yang relatif tua bahasa Arab ini. Ya. Berapa lama mereka dalam gua? Hah? Berapa? Ya, ada 2 sebutan yang Allah sebut di surah Al-Kahfi ini. 300 tahun plus 9 tahun.
Maksudnya apa? Sampai Allah sebut dua redaksi, 300 tahun dan 9 tahun. Ternyata ini untuk orang modern baru kita pahami. Kalau hitungan tahun miladiah, tahun Masehi, mereka tinggal selama 300 tahun. Tapi kalau hitungan secara tahun Hijriyah, mereka tinggal selama 309 tahun. Karena jumlah tahun Hijriah dengan Masehi beda kurang lebih 10 hari. Ini saya nggak tahu para sahabat Rasulullah ngerti nggak hitungan kayak gini di zamannya. Ya. Tapi hari ini kita paham, ternyata betul 300 tahun Masehi persis sama dengan 309 tahun Hijriah. Ya. Teman-teman, jadi kalau umurnya sekarang Masehi misalnya 40 tahun, Hijriahnya berapa tahun kurang lebih? Hah? Ya pasti lebih panjang, bisa jadi 41 atau 42 secara Hijriah. Ya. Jadi karena Hijriah jumlah harinya lebih pendek, 10 hari kurang lebih. Ya. Panjang mereka di sini hijrah sampai kemudian Allah bangkitkan mereka. Berapa abad tidur? 3 abad tidurnya, Masya Allah. Dan begitu mereka bangkit, mereka keluar dari gua nyari makanan, ternyata peradabannya sudah berbeda. Sekarang sudah kembali muslim daerah tersebut. Masya Allah, Alhamdulillah. 3 abad itu berapa generasi? Satu generasi sekitar 30 tahun. Kalau 300 tahun berarti 10 generasi kurang lebih. Jadi umur dakwah ini jangan ngitung pakai umur kita. Ya, umur dakwah ini bisa jadi berabad-abad, pakai umur sejarah bukan umur kita. Ya, insyaallah. Baik, itu hijrah yang pertama, Ashabul Kahfi. Tolong yuk saling mengingatkan untuk selesaikan surat Al-Kahfi ya. Kamis maghrib, batasnya sampai Jumat besok menjelang maghrib. Kalau bisa udah selesai Al-Kahfi, insyaallah lah. Kalau bacanya udah agak lancar, 20 menit selesai surat Al-Kahfi. Ya, insyaallah. Oke, hijrah yang kedua. Sekarang masuk ke generasi sahabat. Hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di mana? Ya, Ethiopia sekarang. Benuanya benua Afrika. Sementara Rasulullah adanya di benua Asia. Terus pakai apa? Dari Mekah sampai ke Ethiopia itu pakai apa? Ya. Pakai kapal laut. Oke, kita bahas gimana kejadiannya. Ini kejadiannya tahun kelima kenabian. Berangkatlah para sahabat Nabi, 12 laki-laki, 4 wanita, hijrah ke Habasyah. Siapa yang memimpin rombongan ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa hijrahnya ke Habasyah? Karena mereka dapat kabar di Habasyah ada seorang penguasa yang biasa memberikan suaka politik, perlindungan politik. Kalau ada dari negara mana yang minta perlindungan di sana akan dilindungi oleh raja tersebut. Maka ketika mereka minta izin, Rasulullah mengizinkan, silakan kalian berangkat ke Habasyah. Jauh apa jauh banget? Jauh banget. Nyeberangin apa ini? Laut Merah. Masya Allah ya. Jadi mereka dari Mekah berangkat ke Jeddah, ke arah barat ya. Karena Jeddah itu di pinggir laut, baratnya Mekah. Kalau sekarang sih cuma kalau lancar 1 jam ya. Tapi zaman itu kan pakai onta ya. Mereka ke Jeddah, dari Jeddah naik kapal laut nyebrang ke Ethiopia, nyebrang ke Habasyah. Tapi ternyata keberangkatan sahabat Rasulullah ini ketahuan oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Dan mereka tahu kalau sampai sahabat-sahabat Rasulullah ini tiba di sana, ini bahaya urusan buat kita nih. Karena orang-orang ini pasti akan mempengaruhi raja di sana supaya melindungi kaum muslimin ini. Ya. Maka kaum Quraisy mengutus utusan mereka untuk berangkat nyusul duluan, berangkat nyusul ya. Begitu mereka yang nyusul ini sampai di Jeddah,
ternyata rombongan kaum muslimin udah berangkat duluan. Ya, akhirnya mereka nunggu kapal berikutnya dan nyusul. Siapa yang mimpin rombongan kafir Quraisy ini? Namanya Amr bin As, ikut nyusul. Amr bin As terkenal ya, ahli diplomasi. Dan rombongan kaum muslimin sampai duluan di Habasyah. Ketemu dengan Raja Habasyah, minta perlindungan. Kata Raja Habasyah, oke, kalian aman tinggal di sini. Silahkan, kami fasilitasi Anda untuk tetap tinggal di sini dan merasa aman dengan keyakinan Anda. Ya, itu memang kebiasaan dia untuk memberikan perlindungan. Ya. Gak lama kemudian mendaratlah timnya Amr bin As ini. Amr bin As sebelum Muslim ya. Jadi alhamdulillah hanya beliau masuk Islam juga dan kemudian mendapat amanah sebagai gubernur di Mesir. Amr bin As nyusul langsung menemui Raja Habasyah dan mulai memprovokasi Raja Habasyah supaya orang-orang ini tidak diterima di sini. Gimana provokasinya? Provokasi yang pertama adalah, wahai Raja, ini orang-orang membuat perpecahan di kaum kami di Mekah. Kalau engkau biarkan mereka tinggal di sini, mereka pasti akan membuat perpecahan juga di sini. Maka sebaiknya engkau tidak memberikan perlindungan pada orang-orang ini. Dan Raja Habasyah sudah biasa ngadepin provokasi kayak gini. Ya. Maka beliau tolak argumentasi tadi. Ya, justru mereka ke sini karena mereka dianggap tadi dia membuat perpecahan dan mereka minta perlindungan di sini. Saya lindungi. Ya. Argumentasi pertama ditolak. Amr bin As ngasih argumentasi kartu as. Ya. Raja Habasyah agamanya apa? Nasrani. Ya. Maka Amr bin As menyampaikan kepada Raja Habasyah, wahai Raja, orang-orang ini meyakini Nabi Isa bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Ini kartu asnya. Ya. Dan agak kaget Raja Habasyah. Maka langsung dipanggil kaum muslimin, ditanya, apa benar kalian meyakini Nabi Isa bukan Tuhan? Iya. Gimana jawabnya? Ya. Nah ini kan kalau jawabnya nggak benar, apa urusannya? Diusir pulang. Kalau jawabannya benar, ya beda akidah beda keyakinan dengan si raja tadi. Ya. Alhamdulillah sahabat Rasulullah yang ikut hadir bersama, ikut berangkat bersama, ada namanya Ja'far bin Abu Thalib. Ini masih sepupunya Rasulullah, satu kakek dengan Rasulullah, sama-sama Abdul Muthalib. Kakaknya Ali bin Abi Thalib, ya, namanya Ja'far bin Abu Thalib. Beliau menjawab pertanyaan Raja Habasyah, bagaimana keyakinan kalian terhadap Nabi Isa? Apakah dia manusia atau dia Tuhan? Maka jawaban Ja'far bin Abi Thalib nggak pakai kata-kata sendiri, tapi dia ulang pakai ayat Al-Quran yang sudah Rasul ajarkan pada mereka. Lalu dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Redaksi dari surat Maryam ini indah banget. Dan Raja Habasyah adalah orang yang cerdas. Dan dia tahu kalimat seindah ini bukan bikinan manusia secara keindahan. Dan secara isi ini persis sama dengan yang keyakinannya. Yuk kita simak agak singkat aja ya. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Kisah Maryam ketika ia menjauhkan dari keluarga suatu tempat di sebelah timur, fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Ya. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala roh malaikat Jibril menjelma dalam bentuk sebagai manusia yang sempurna ke tempat Bunda Maryam. Bunda Maryam itu mempunyai sebuah tempat khusus mihrab ya untuk taqarrub pada Allah.
Dan tiba-tiba ada laki-laki di dalam. Kaget betul Bunda Maryam. Qalat inni a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Gimana mungkin bisa ada laki-laki di tempat saya ini? Padahal tempat ini steril istilahnya. Boleh bawa bapak masuk ke ruang sana? Ya, kan steril buat akhwat di sana kan ya? Nah ini, beliau minta perlindungan pada Allah. Ya. Tapi apa jawaban sang tamu? Dia mengatakan, qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Kaget betul. Ini apa namanya, Bunda Maryam mengetahui ini malaikat Jibril yang akan memberimu seorang anak laki-laki. Masya Allah. Ini beritanya berita ibarat geledek di siang hari. Dia nggak pernah apa namanya ada orang laki-laki yang dekat sama dia, kok tiba-tiba dia bisa punya anak gitu ya. Lalu dia berkata, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Nggak pernah aku disentuh seorang manusia pun, dan aku juga bukan seorang pezina. Masya Allah. Perhatikan, bahasanya bahasa yang menjaga kemuliaan Bunda Maryam, bahasa Al-Quran. Dan itu yang diyakini juga oleh orang Nasrani tentang kemuliaan Bunda Maryam. Lalu malaikat Jibril berkata, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna kana amran maqdiyya. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, bagi Allah mudah. Ya. Allah mau nitipin anak laki-laki ke dalam rahimnya Bunda Maryam, itu hal yang gampang. Ya. Nabi Isa punya ibu nggak punya anak, punya ibu nggak punya bapak, ya. Tapi masih ada ibunya. Ada nggak yang lebih susah dari itu? Ada yang lebih susah nggak? Kalau Nabi Isa punya ibu nggak punya bapak, kok bisa lahir? Tapi ada yang lebih susah dari itu. Apa itu? Nabi Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ibu Hawa, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Jadi kalau Allah berkehendak, buat Allah apa sih yang susah? Ya. Makanya deket-deket sama Allah. Biar yang logika kita nggak nyambung. Kalau Allah sudah bilang berangkat ke tanah suci, ya, insya Allah ya. Nah ini kalau bahasanya, ini hal gampang. Ya. Dan perhatikan sekali lagi, kalimatnya kalimat yang menjaga kemuliaan Bunda Maryam semua ini. Ya. Lalu kemudian sampai akhirnya lahirlah anaknya, masya Allah. Itu kan nggak mungkin disembunyikan terus anaknya kan ya. Pasti walaupun Bunda Maryam tinggal di mihrab, tapi pasti orang-orang di luar akan tahu. Dan begitu Bunda Maryam keluar dari mihrabnya bawa anak laki-laki, heboh nggak orang-orang sekitar? Langsung viral. Ya, kalau sekarang langsung viral ini. Mereka tahunya Bunda Maryam ini adalah perempuan yang menjaga kesucian. Loh kok tiba-tiba keluar dari mihrabnya bawa anak laki-laki? Wah, langsung suuzonnya berkembang. Kalau di Indonesia netizennya luar biasa komennya kan. Apa komentar masyarakat sekitar? Oh maaf, ini saya agak loncat ya. Jadi Maryam menunjuk kepada ketika orang-orang tadi minta, gimana nih bisa sampai punya anak laki-laki kayak gini? Ya, maka jawaban Maryam adalah cuma nunjuk ke bayi ini, masih bayi, masih digendong. Ya. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana mungkin kami bisa ngobrol sama anak yang masih dalam gendongan? Ya. Tapi disinilah, ya, disinilah mukjizat kenabian sudah Allah berikan kepadanya sejak kecil. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kalau tadi cerita tentang kemuliaan Bunda Maryam, ini cerita tentang kemuliaan Nabi Isa. Sejak dalam kandungan, masa kelahiran, masya Allah. Ya. Dari kecil sudah bisa ngobrol. Kita mulai ngobrol enak umur berapa?
Hah? Ya mungkin 2 tahun ya. Kalau ibunya sering bacain buku cerita ke anaknya. Tapi kalau anaknya sering dikasih handphone, lama itu ngobrolnya. Tapi kalau ibunya sering ngobrol, sering cerita ke anaknya, cepat itu anak bisa ngobrol. Yang sudah punya anak keturunan, angkat tangan. Masya Allah. Ya tolong ya. Kalau rekomendasi dari WHO 0 sampai 2 tahun jangan dikasih pegang handphone. 2 sampai 4 tahun maksimal setengah jam boleh megang handphone, konten edukatif didampingi orang tua. Kalau kita yang orang dewasa, kalau mau sehat screen time kita maksimal di angka 4 jam per hari screen time buat orang dewasa. Dan yang kalau mau sehat 1 jam sebelum tidur jangan megang handphone, 1 jam sesaat setelah bangun jangan megang handphone. Itu kalau mau sehat. Ya. Bisa tuh? Hah? Bisa nggak 1 jam sebelum tidur jangan megang handphone? Ini kalau mau otak kita tensinya turun, tidur kan biar tensi turun, tensi otak. Jauhin handphone. Misalnya tidur jam 10, jam 9 sudah taruh handphone. Dan 1 jam setelah bangun, kalau megang handphone matiin alarm. Ya, abis itu udah biarin. Bangun, mandi atau wudhu, ke masjid, salat berjamaah laki-laki temannya, pulang tilawah Quran, baru siap-siap berangkat. 1 jam baru megang handphone. Itu insya Allah sehat secara otak kita. Ini karena ada penyakit baru namanya sekarang brain rot. Ya, apa namanya brain rot itu otak yang busuk, bukan busuk secara zat tapi busuk secara fungsi karena tadi screen time-nya kelamaan. Oke, kembali ke sini. Allah muliakan Nabi Isa dari kecil sudah bisa ngobrol ya. Dan kemudian wa ausani bis sholati wa kanat ma wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayya. Ini. Lalu kemudian wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Insyaallah. Luar biasa ini kalimat-kalimatnya memuliakan Nabi Isa dalam bahasa Islam. Dan kemudian di ayat berikutnya yang dibacakan oleh Ja'far adalah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dan semua keyakinan ini sama dengan keyakinan Raja Habasyah. Maka selesai dia mendengar ayat-ayat ini, apa komentarnya kepada utusan kaum Quraisy Amr bin As? Dia mengatakan, apa yang disebut kaum muslimin ini dengan apa yang aku yakini berasal dari satu sumber yang sama. Maka kalian pulang kembali ke Mekah. Adapun mereka kaum muslimin, saya tetap beri perlindungan mereka di sini. Masya Allah. Ya. Jadi ini luar biasa sekali kecerdasan bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kalau tepat, dahsyat sekali ini menggerakkan perubahan ayat-ayat Al-Quran ini. Raja Habasyah masuk Islam nggak akhirnya? Hah? Masuk Islam? Tahu dari mana? Iya, nggak pakai SK ya masuk Islamnya ya. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah mendapat kabar Raja Habasyah wafat. Rasulullah meminta para sahabat melakukan salat ghaib, dan salat jenazah hanya dilakukan kepada kaum muslimin. Nah, ini maknanya Raja Habasyah Muslim. Masya Allah. Ya. Ayat Al-Quran kalau memang pas hatinya bersih, otaknya kebuka, itu perubahannya luar biasa. Contoh, surat Toha. Kita berkali-kali baca surat Toha biasa aja ya. Tapi ada yang baca surat Toha ayat 1 sampai ayat 16 langsung berubah keyakinannya. Siapa tuh? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar cerdas otaknya, pas hatinya lagi terbuka, baca surat
Toha 1 sampai 16, Masya Allah, langsung berubah luar biasa. Dari musuh Islam menjadi pembela Islam. Ya. Ini tantangan buat kita yang sering banget baca Quran. Mungkin baca Qurannya menuhin target aja kali ya. 1 hari 1 juz ya. Sekarang tambahin tadabbur, insya Allah makin luar biasa ya. Itu ya. Jadi hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua, jadi hijrah Habasyah, akidah mereka selamat, tapi juga merubah Raja Habasyah. Nggak ada cerita lebih detail apakah kaumnya juga jadi masuk Islam atau enggak. Tapi yang cerita detailnya tadi ya, Rasulullah minta kaum muslimin melakukan salat jenazah, salat gaib untuk Raja Habasyah ini ya. Yang kedua, hijrah ke Taif. Di mana letak Taif dari kota Mekah? Kalau Habasyah tadi letaknya di barat ya, nyebrang Laut Merah. Kalau Taif letaknya di timur. Ini Mekah ya, ini Taif, timur. Di sini Arafah. Jadi jamaah haji tanggal 9, 10, 11 nanti Zulhijjah semua bergerak ke arah timurnya Mekah ya, ke Arafah, kumpul di sini. Insyaallah. Nah, kalau ke Taif lebih ke timur lagi. Sekitar kalau sekarang kalau naik kendaraan pribadi 1 jam, kalau naik bus jalannya mutar karena nyari jalannya agak landai sekitar 2 jam. Tempatnya kalau di kita kayak puncak ya, tinggi, dingin, banyak kebun di Taif ini. Rasulullah kenapa hijrah ke Taif? Nah, sekarang kita bahas dulu. Kalau tadi hijrah ke Habasyah tahun berapa? Tahun ke 5 kenabian. 5 kenabian apa 5 Hijriah? 5 kenabian. Bedanya apa dengan tahun Hijriah? Tahun kenabian itu Rasulullah belum hijrah. Kalau tahun Hijriah Rasulullah sudah hijrah. Itu gampangnya, nanti kita bahas lebih detailnya. Ini ternyata tahun ke-10 kenabian ya. Ada kejadian apa tahun 10 kenabian? Ulama sejarah menyebutnya ini tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena 2 orang yang membela Rasulullah selama ini wafat dalam waktu yang berdekatan di tahun yang sama. Yang pertama adalah pamannya beliau, Abu Thalib. Yang kedua adalah istrinya, ya, Bunda Khadijah. Sekitar 3 bulan jarak waktunya di tahun yang sama, tahun 10 kenabian. Sementara 2 orang ini yang selama ini membackup Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Bunda Khadijah membackup dalam hal finansial, hartanya ya. Kalau Abu Thalib pelindungan. Abu Thalib ini bukan orang kaya, tapi darah birunya kental. Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pemimpin kaum Quraisy ya. Jadi selama masih ada Abu Thalib, orang Quraisy nggak macam-macam ke Rasulullah, masih mandang ada pamannya ini. Tapi ketika pamannya wafat, kemudian istri beliau wafat, oh ini terbuka peluang nih. Ya, itu disebut tahun kesedihan itu. Terbuka peluang buat mereka mulai lebih represif ke Rasulullah. Maka Rasulullah memutuskan kita coba dakwah ke Taif, didampingi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah. Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Karena semua anak laki-laki kandung Rasulullah wafat waktu mereka masih kecil. Tapi Rasulullah punya 3 anak laki-laki yang beliau dampingi dari kecil sampai masa dewasanya. Dan jadi orang-orang hebat. Siapa aja itu? Pertama Zaid bin Harithah. Yang kedua sepupunya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga asisten rumah tangga waktu beliau di Madinah, Anas bin Malik. Oke, diulang. Yang pertama
Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Ini 3 anak dari kecil didampingi tumbuh kembangnya oleh Rasulullah dan benar-benar menjadi orang-orang hebat. Ya. Rasulullah dikatakan punya 3 orang ibu dan 3 orang bapak. Siapa 3 orang ibu Rasulullah? Yang pertama adalah ibu yang melahirkannya, Bunda Aminah. Tapi Bunda Aminah mendampingi Rasulullah cuma 1,5 tahun. Yang agak panjang mendampingi Rasulullah adalah ibu susuannya siapa? Halimah dari Bani Sa'ad, maka disebut Halimah As-Sa'diyah. 4 tahun mendampingi Rasulullah. Ya. Jadi tradisi di Arab waktu itu begitu lahir bayi di kota Mekah, mereka cari dari kaum Sa'ad yang bisa nyusuin anaknya. Dan itulah kemudian Bunda Halimah 4 tahun dampingi Rasulullah di tempat yang sangat bagus, bersih udaranya, bersih lingkungannya, bahasanya bagus banget. Beda dengan bahasa di kota Mekah. Bahasa Mekah apa ya? Sampai sekarang orang bilang bahasa pasaran ya, Arab pasaran. Ya, tapi kalau bahasa di Sa'ad bahasanya yang masih bagus ya. Ibu kedua Rasulullah, ibu ketiga siapa? Hah? Setelah Bunda Aminah wafat, yang merawat Rasulullah berikutnya adalah Ummu Aiman. Ya. Ummu Aiman, dan Rasulullah sangat menghormati 2 orang ini. Ya. Halimatus Sa'diyah dan Ummu Aiman sangat dihormati Rasulullah karena 2 orang ini yang mendampingi tumbuh kembang mereka. Lalu kemudian 3 bapaknya Rasulullah yang ikut mendampingi tumbuh kembangnya. Yang pertama siapa? Abdullah enggak, karena ayahnya sudah wafat, Rasulullah masih dalam kandungan. Tapi yang mendampingi pertama kali siapa? Kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat. Maaf, yang pertama kali dampingi Rasulullah bukan kakeknya, tapi suaminya Halimah, namanya Haris As-Sa'diyah, 4 tahun. Ya. 2 orang bapak dan ibu susuan yang dampingi Rasulullah, itu bapak yang pertama. Bapak yang kedua adalah Abdul Muthalib. Setelah beliau wafat, bapak Rasulullah berikutnya adalah Abu Thalib, pamannya. Ya, sampai beliau wafat tahun 10 ini, itu tahun kesedihan buat Rasulullah. Maka beliau berangkat ke Taif. Di Taif Rasulullah punya family. Harapannya beliau datang ke sana bisa menyebarkan Islam sekaligus mendapat perlindungan. Tapi rupanya Rasulullah berangkat ke sana, orang Quraisy tahu Muhammad berangkat ke Taif menemui Bani Saqif. Ya. Kalau sampai Bani Saqif dipengaruhi, bahaya urusannya buat kita ini. Maka ada utusan kaum Quraisy yang berangkat duluan ke Bani Saqif, memberikan warning, nanti Muhammad akan ke sini. Dan kalau kalian mau aman, tolak dia sejak awal. Karena kalau kalian menerimanya, dia akan membuat perpecahan di sini. Termakanlah provokasi orang-orang Bani Saqif ini. Maka setelah Rasulullah tiba di sana, diterima. Tapi kemudian apa yang Rasulullah sampaikan, mereka sudah punya barir, sudah punya pembatas, dan mereka tolak mentah-mentah. Dan tanpa adab, mereka bukan sekedar mengusir Rasulullah, tapi meminta budak-budak mereka dan anak-anak kecil mereka untuk melempari Rasulullah sembari diusir dari kota Taif tadi. Ini sangat-sangat tidak beradab. Ya. Tamu dari jauh, ya bukan diminta pulang baik-baik, tapi malah dilempari usir batu kayak gitu ya, Masya Allah. Sampai Rasulullah berlarian sampai kakinya berdarah karena memang jalan yang berbatu-batu. Dan setelah cukup aman, Rasulullah berhenti di sebuah kebun milik 2 orang pemilik kebun. Ya. Dan rupanya Rasulullah di kebun tersebut dilihat oleh 2 orang pemilik kebun ini dan tumbuh rasa iba. Lalu minta pada pegawai mereka, tolong kau bawakan minuman dan makanan buat mereka. Ya. Nah inilah kemudian pegawainya namanya Adas menemui Rasulullah dan Zaid bin Harisah.
lalu menyerahkan minuman dan anggur kepada Rasulullah. Dan yang membuat Adas kaget ada dua hal. Yang pertama, sebelum minum Rasulullah mengucap kalimat basmalah. Dan Adas selama dia tinggal di sana nggak pernah mendengar kalimat ini disebut oleh orang yang makan atau minum. Baru sekali itu dia dengar. Sebelum makan minum mengucap kalimat basmalah. Jadi kalau hadis Rasulullah yang paling kuat, doa sebelum makan minum adalah Bismillah, cukup, ya, cukup itu. Tapi ulama kemudian menambahkan dengan doa yang lain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silahkan, ya. Tapi Bismillah aja udah cukup. Nah kalau yang Bismillah singkat aja nggak baca, nauzubillah ya, insyaallah ya. Itulah. Nah begitu mendengar disebut Bismillah, ada sini bingung, apa itu kalimat? Saya nggak pernah mendengar ada orang mau makan minum baca kalimat ini. Rasulullah menjelaskan, ini adalah kalimat apa namanya, kebaikan, memulai kebaikan dengan kalimat Bismillah ini, dengan nama Allah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah nanya, karena ngelihat wajahnya ada sini bukan orang Taif. Ya. Anda dari mana? Kemudian kata ada, saya dari negeri Naniwe, Irak. Jauh nggak Irak ke Taif? Jauh, ya. Dan begitu Rasulullah dengar ada dari negeri Naniwe, Rasulullah keluarkan kalimat yang membuat jadi akrab dengan Adas. Ya. Kita kalau ketemu orang dari Surabaya, lagi datang ketemu di Jakarta, mungkin ketemu di tempat umum misalnya. Dari mana nih? Surabaya. Apa kemudian kalimat berikutnya supaya kita gampang akrab dengan dia? Hah? Kalau kita memang dari Surabaya langsung ya, piye kabare jancuk saya. Itu kalau udah akrab ya. Ya. Tapi kalau belum kenal ya, oh saya pernah ke Surabaya atau saya punya saudara di Surabaya, itu kan kalimat supaya gampang klop. Nah, Rasulullah sama, begitu dengar Adas dari negeri Naniwe, beliau katakan, oh saya punya saudara di Naniwe. Kaget Adas, gimana mungkin orang jauh-jauh di sini punya saudara di Naniwe? Siapa saudaramu di sana? Nah lebih kaget lagi ketika Rasulullah sebut namanya. Nama saudara saya Yunus bin Matta. Makin kaget Adas. Nggak sembarang orang kenal nama ini. Ini nama Nabi dari negeri Naniwe. Yunus bin Matta. Kita kenal dengan nama Nabi Yunus. Apa ceritanya tuh? Yang ditelan ikan paus gitu ya ceritanya ya. Adas kaget. Ini orang jauh-jauh di sini kenal dengan nama Nabi kami. Gimana bisa kenal? Rasulullah menjelaskan, Yunus bin Matta adalah nabi dan saya nabi. Kami sesama nabi bersaudara. Ya. Rasulullah jelaskan demikian, langsung ya ada sini cium tangan Rasulullah, cium kakinya Rasulullah. Ya. Alhamdulillah, ya menjadi bagian dari orang yang beriman pada apa yang Rasulullah sampaikan. Ya. Jadi jauh-jauh ke Taif, berapa yang beriman? Satu orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum selesai ceritanya ya. Selesai dari tempat tadi, Rasulullah balik ke Mekah. Di sebuah tempat Rasulullah dihampiri oleh malaikat. Ngapain malaikat ini? Nawarin diri. Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, biiznillah, saya bisa balikin 2 gunung itu di atas orang Taif tadi. Ya. Kalau kita jawabannya apa, Pak? Gas kan gitu ya. Masya Allah. Ya, bereskan gitu ya. Ini Rasulullah mampu membalas, tapi memilih tidak membalas. Itu ranking 1. Ya. Rasulullah dizolimi, mampu membalas, tapi memilih tidak membalas. Itu ranking 1. Kalau kita dizolimi sama orang lain, kita memilih nggak balas karena kita nggak mampu membalas. Betul? Itu ranking 2. Ya. Tapi kalau kita mampu membalas, kita memilih memaafkan, itu ranking 1 tuh. Ya. Kita dizolimi orang,
Berani balas? Wah, resiko tinggi kalau saya balas. Saya maafin aja deh. Membalas memaafkan gara-gara nggak mampu balas kita. Kalau kita mau balas mungkin kita balas tuh kalau emosi gitu ya. Rasulullah memilih memaafkan dan beliau malah mendoakan semoga anak cucu Bani Saqif menjadi orang yang beriman pada agama ini. Alhamdulillah doa Rasulullah terkabul. Ya, sampai hari ini boleh dibilang 100% orang Taif Muslim di sana ya, Masya Allah. Dan kemudian Rasulullah pulang ke Mekah. Sebelum masuk Mekah, Rasulullah sholat, baca Al-Quran agak panjang, kayak curhat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh-jauh dia berupaya sebaik mungkin, bahasa yang baik, ditolak mentah-mentah oleh Bani Saqif. Yang beriman cuma satu orang. Ya, Rasulullah baca Quran yang panjang, makmumnya Zaid bin Harisah. Selesai Rasulullah sholat, datang malaikat Jibril menemui Rasulullah. Ada kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Apa itu? Hah? Kabar gembiranya adalah golongan jin beriman. Dengar bacaan Rasulullah yang tadi dibaca dalam sholat tadi. Masya Allah. Ya. Orang cuma satu yang beriman, golongan jin nafarum minal jin. Ya. Ada sebagian kaum jin yang beriman. Nah, kemudian hari ini tempat Rasulullah sholat tadi ada berdiri sebuah masjid, namanya Masjid Jin. Ya, kalau teman-teman yang masuk ke pinggiran kota Mekah, ada namanya Masjid Jin, ya, dekat dengan makam Ma'la itu ya. Jadi ini, Masya Allah ya. Dan ini hadiah. Satu orang adas beriman, golongan jin beriman, dan Rasulullah menjaga kesabaran luar biasa. Allah kasih hadiah berikutnya. Apa hadiah yang sangat luar biasa buat Rasulullah? Ya, Rasulullah dikasih apresiasi perjalanan. Perjalanannya bukan ke Mekah, kemana? Ke Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Itulah hadiah Isra Mi'raj yang Rasulullah terima, ya, Masya Allah. Nah ini surat jin yang dikabarkan ke Rasulullah tentang masuk Islamnya segolongan jin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Malaikat jin berkata, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Masya Allah. Ya. Jadi ini syariat semua tempat ada penghuninya. Di Taif tadi ada tempat yang menghuni malaikat yang nunggu gunung di sana. Di sebuah tempat di pinggir kota Mekah yang menghuni tempat tersebut banyak masyarakat jin. Ya. Di semua tempat ada penghuninya, maka ada adabnya. Maka tolong kalau teman-teman pindah ke tempat tinggal yang baru, apa yang pertama syariat di sana? Kalau kita masuk ke tempat tinggal yang baru, baca surat Al-Baqarah. Selesaikan surat Al-Baqarah. Baru kemudian anak istri masuk. Bapaknya dulu nempatin, selesai surat Al-Baqarah 3,5 juz. Siapa tahu itu rumah waktu kosong ada yang menghuni. Ya, nah, biar aman, bacain surat Al-Baqarah itu Rasulullah contohkan. Ya. Baru kemudian anak istri masuk ya. Insya Allah anak bayi tinggal di situ lebih tenang. Ya, kalau rumahnya sudah dibaca surat Al-Baqarah seperti ini. Nah, ini yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Insyaallah ya. Tapi kita meyakini jin punya alam sendiri dan jangan saling mengganggu ya. Dan enggak usah minta mukasyafah. Mukasyafah itu minta bisa ngeliat alam gaib. Enggak usah minta kayak gitu, repot sendiri nanti. Teman-teman ya. Ada beberapa orang yang punya mukasyafah kan jadi malah nggak nyaman hidupnya ya.
lagi ngumpul sama teman-teman, ngeliatin ke pojok aja ada apa. Jadi bisa ngelihat alam gaib, malah nggak nyaman. Emang dikira nyaman? Ya kita punya alam dunia, alam manusia seperti inilah. Alam malaikat, alam jin punya alamnya sendiri-sendiri ya. Baik, yang ketiga sekarang hijrah ke Yasrib. Yasrib ini mana? Ya, Madinah. Nama awalnya sebelum menjadi Madinah. Kapan hijrah ke Yasrib? Tahun berapa Rasulullah hijrah ke Yasrib? Tahun 1 Hijriah. Biar gampang aja. Karena hijrah dihitungnya dari Rasulullah hijrah. Tahun 1 Hijriah. Siapa yang nemenin Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq dan 1 orang penunjuk jalan. Ya, karena Yasrib itu jauh, 450 km. Ibarat sekarang dari Jakarta ke Semarang. Ya. Kalau sekarang ada jalan tol enak kayak gitu ya, udah jelas. Zaman Rasulullah kan beda kondisinya ya. Tahun 1 Hijriah. Saya kasih kuis. Lebih dulu muncul istilah Ramadan atau istilah Hijriah? Duluan mana? Ramadan dulu atau Hijriah dulu muncul istilahnya? Hijriah? Atau Ramadan? Bukan soal tulisannya. Ya. Yang kedua, nah kalau ini tulisannya Hijriah duluan. Lebih dulu muncul istilah Hijriah atau istilah Muharram? Oke. Jadi begini teman-teman ya. Sebelum muncul tahun Hijriah, sebelum muncul istilah Hijriah, Jazirah Arab sudah punya kalender lunar berbasis peredaran bulan. 28 atau 29 atau 30 hari satu periodenya. Dan nama bulannya sudah ada. Muharram sampai Zulhijjah. Tapi belum ada tahun berapanya, belum ada. Jadi duluan mana? Ramadan atau Hijriah? Duluan Hijriah atau Muharram? Muharram. Ya. Zulhijjah. Artinya bulan yang memiliki haji. Emang sebelum Rasulullah sudah ada haji? Sudah ada. Nah, sudah dapat bulannya adalah bulan Zulhijjah disebutnya. Ya. Jadi tahunnya dinamakan dengan peristiwa yang penting terjadi saat itu. Misal Rasulullah lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, datang pasukan bergajah, Raja Abraha. Ya, bulan Rabiul Awal. Betul, sudah ada nama bulannya, tapi tahunnya belum ada. Pakai tahun kejadian. Ada disebut tahun banjir. Ini ketika Makkah terjadi banjir, sebagian pondasi Ka'bah runtuh, tahun banjir. Itu disebutnya tahun gitu ya. Orang kakeknya mungkin kakeknya teman-teman atau mungkin buyutnya. Buyut, kapan lahir? Apa jawabannya? Waktu Gunung Merapi meletus. Itu jawabannya paling gampang kan? Ya. Waktu pohon mangga ini masih kecil. Itulah. Jadi sudah ada istilah Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Masya Allah, sudah ada istilahnya. Dan kita sekarang di bulan apa? Kita di bulan Zulqaidah, bulan ke-11. Warnanya hijau. Kenapa saya beri warna hijau? 1, 2, 3 berturut-turut dan 1 yang terpisah.
ini adalah Ashhurul Hurum, bulan suci. Ya. Apa kelebihannya? Kalau kita beramal baik di bulan suci ini yang warna hijau, pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi tidak setinggi di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, berbuat zalim di bulan itu, dosanya juga dilipat gandakan. Dan sekarang kita sudah masuk nih bulan Zulqa'dah. Bulan depan masih bulan suci lagi, warnanya hijau. Bulan Zulhijjah, jamaah haji berangkat. Ya, pokoknya kalau sudah Zulhijjah itu bulan yang ke-12, ibaratnya bulan Desembernya, kita ya. Dan berikutnya masuk bulan Muharram, bulan suci lagi, Ashhurul Hurum. Ya. Dan nanti agak panjang kosong, nanti bulan ke-7 bulan Rajab, insyaallah ya. Bulan suci lagi. Masuk bulan Sya'ban, Rasulullah paling banyak siam dan qiyam di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan bulannya siam dan qiyam. Ya, ini kita paling banyak ibadahnya luar biasa di bulan Ramadan. Bulan Syawal saling mendoakan. Ya, dan puasa Syawal ini untuk menjaga ritme ibadah kita. Jadi tahun Hijriah, kapan ditentukannya? Itu di zamannya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya. Karena wilayah Islam semakin luas dan beliau sering kirim surat ke gubernur-gubernurnya, gubernur juga sering kirim surat ke beliau. Ini ada tanggalnya, ada bulannya, nggak ada tahunnya. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat senior, kayaknya kita perlu kesepakatan supaya dokumennya jelas, ini dari tahun berapa. Nah sekarang kesepakatan kita, momentum tahun 1 Islam dari peristiwa apa? Nah inilah kemudian usulan banyak ya. Ada dari sejak peristiwa menang perang Badar, ada dari peristiwa Isra Mi'raj, ada dari peristiwa apa itu? Foto Mekah. Tapi ternyata disepakati oleh para sahabat yang momentumnya paling besar efeknya adalah peristiwa hijrah. Maka dibuatlah tahun itu ya. Dan tetapkanlah peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah sebagai tahun pertama kalender Islam. Tahun pertama, tahun 1 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah tahun berapa? Tahun 1 Hijriah ya. Oke. Dan itu baru ditetapkan. Umar bin Khattab dan kawan-kawan menetapkan itu di tahun ke-17 Hijriah. Jadi sudah 17 tahun itu. Ya. Tidak ada penanggalan tahunnya, baru ditetapkan. Adapun peristiwa hijrah itu sendiri terjadi pada tanggal 4 Rabiul Awal sampai 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi berapa hari Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Berapa hari? 12 hari ya. 8 hari Mekah ke Kuba. Di Kuba Rasul diam 4 hari bikin masjid. Setelah itu Rasulullah berangkat ke Madinah. Kuba ke Madinah ini dekat lah, ibarat kecamatan cuma sebelahan kecamatan doang kayak gitu ya. Tapi dari Mekah ke Madinah ke Kuba kita itu 8 hari perjalanan. Tapi tanah hijrah ke Taif ini ke Habash, ke Yasrib, Rasulullah mengirim dulu 2 orang utusan yang duluan berangkat ke Yasrib untuk memberikan conditioning, mengenalkan Islam di sana. Siapa yang pertama Rasulullah utus? Namanya Mus'ab bin Umair, anak muda, ahli diplomasi, ilmunya luar biasa ya. Dan dia pandai betul mengenalkan Islam. Yang kedua Rasulullah utus adalah mendampingi beliau Abdullah bin Umi Maktum. Siapa ini Abdullah bin Umi Maktum? Ya, sahabat yang tunanetra. Kenapa Rasulullah utus beliau? Apa? Biar viral? Enggak. Rasulullah utus beliau karena Rasulullah tahu Abdullah bin Umi Maktum paling jago ngobrol sama masyarakat kebanyakan. Ngerti istilah-istilah yang ada di masyarakat kebanyakan. Sementara Mus'ab bin Umair paling jago ngobrol dengan masyarakat menengah ke atas, karena dia anak pejabat di kota Mekah, anak bangsawan di kota Mekah. Luar biasa, mereka berbagi tugas dan sampai akhirnya
kaum Aus dan Khazraj, para petingginya masuk Islam. Mereka datang ke Mekah, ketemu Rasulullah, terjadi perjanjian Aqabah. Ya, mereka masuk Islam dan siap membela Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan pada kaum muslimin, oke, silahkan kalian, kaum muslimin Mekah, silahkan berangkat ke Madinah. Di sana aman buat kalian, sudah ada yang menunggu. Umar bin Khattab minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak saya berangkat hijrah ke Madinah? Kata Rasulullah, silahkan engkau berangkat. Saya titip 2 orang anak perempuan saya ikut bersama rombongan engkau. Berangkatlah Umar. Ya, ada yang berani ganggu? Ada yang berani ganggu nggak rombongannya Umar? Nggak ada yang berani ganggu. Jangankan manusia, ya, setan aja minggir kalau ada Umar. Ya. Bahkan malaikat pun pakewu sama Umar bin Khattab. Ya. Ada kisahnya. Ali bin Abi Thalib suatu kali minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi mukasyafah, bisa melihat hal gaib. Apa yang beliau minta? Bisa melihat hal gaib. Minta bisa melihat saat Umar bin Khattab berhadapan dengan malaikat Mungkar Nakir. Kira-kira Umar masih galak nggak? Ya. Karena Umar dikenal galak. Semua sahabat kalau ditanya gimana kesannya tentang Umar, semua pernah kena omel oleh Umar. Ya. Nah, Ali bin Abi pengen tahu kira-kira Umar berhadapan dengan malaikat Mungkar Nakir masih galak atau pucat, gitu ya. Allah kasih kemampuan dibuka oleh Allah alam gaibnya. Malaikat Mungkar Nakir ketemu dengan Umar bin Khattab. Ditanya, standar pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ya, dia. Ini dipelesetin oleh seorang apa namanya? Bukan dipelesetin. Guru yang baik itu kayak malaikat Mungkar Nakir. Pertanyaan udah dibocorin. Ya. Tinggal kita nyiapin jawaban gitu. Ini ada seorang pimpinan pesantren di Jawa Tengah yang bocorin soal ke santri-santrinya. Karena dia niruin pertanyaan yang ada di alam kubur aja udah dibocorin, sampai pertanyaan gini doang nggak dibocorin gitu ya. Beda itu ya. Nah, ternyata dapat pertanyaan kayak gitu oleh malaikat Mungkar Nakir. Apa jawaban Umar? Ya. Anda nggak tahu siapa saya? Saya ini temannya kekasih Tuhanmu. Saya temannya kekasih Tuhanmu. Siapa kekasih Tuhanmu? Rasulullah. Saya temannya Rasulullah. Ya. Umar jawabnya sambil ya agak keras gitu ke malaikat ini ya. Lalu kemudian diceritakan malaikat langsung lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini? Ya. Kata Allah, ya udah baik-baik sama dia. Ya. Jadi Umar galaknya bukan cuma waktu hidup. Udah mati aja masih galaknya luar biasa ya. Masya Allah. Ini Umar berangkat hijrah diizinin Rasulullah. Tapi ketika seorang sahabat, ya Rasulullah saya minta hijrah, saya mau berangkat. Kata Rasulullah, jangan, engkau nanti berangkatnya sama saya. Siapa itu sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah itu bahaya apa enggak? Bahaya apa buahaya? Buahaya banget ini. Urusan nyawa ini. Harusnya yang dampingi Rasulullah siapa? Harusnya Umar. Tapi kenapa ketika Umar minta izin hijrah kok diizinkan? Abu Bakar minta izin hijrah ditahan. Umar gimana badannya? Tinggi besar. Abu Bakar kayak siapa ya? Slim, kecil, ramping. Digambarkan dalam beliau kalau pakai baju kayak kedodoran gitu, saking slimnya badannya. Cocok nggak dampingi Rasulullah waktu hijrah? Secara fisik nggak cocok, tapi Rasulullah kenapa nahan? Rasulullah tahu ada beberapa hal yang dimiliki oleh Abu Bakar tidak dimiliki oleh Umar. Apa itu? Ini berikutnya ini, ya. Rasulullah keluar dari kota Mekah
mampir ke rumah Abu Bakar, lalu berangkat ke apa langsung ke Yasrib? Enggak, kemana? Ke gunung ini, Gua Sur. Ya. Ini foto Gua Sur. Nah, di mana letak Gua Sur? Unik, letaknya di selatan kota Mekah. Sementara Madinah letaknya di utara kota Mekah. Mau ke utara tapi malah ke selatan. Ini kan unik. Berapa menit lagi azan? 3 menit lagi. Selesaiin dulu dikit ya. Ya, insyaallah. Kita sampai maghrib apa sampai subuh? Nah ini ya. Rasulullah terus ngapain Rasulullah ke selatan dulu? Ah ini bukan ngilangin jejak, ini strategi ya. Ngilangin jejak nanti ada babnya. Strategi. Begitu Rasulullah hilang dari kota Mekah, kemana pikiran orang-orang Quraisy Mekah? Pasti ke Madinah nyusul teman-temannya. Maka di hari pertama, hari kedua, hari ketiga semuanya langsung ke arah utara semua. Semua jalan ke arah utara dilacak semua. Apalagi ada sayembara yang menemukan dapat hadiah besar. Ternyata ya kosong, nggak ketemu. Mereka sudah lacak kemana-mana nggak ketemu. Karena Rasul ada di selatan di Gua Sur ini. Berapa malam? 3 malam Rasul di Gua Sur. Nah selama 3 malam, siapa yang ngirim informasi ke Rasulullah bahwa sudah aman untuk keluar dari gua? Siapa yang ngirim logistik? Karena nggak mungkin 3 hari tanpa logistik. Nah ini ternyata kenapa Rasulullah nahan Abu Bakar? Karena ternyata putranya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, ditugaskan oleh bapaknya untuk mencari berita-berita yang ada di tanah Mekah dan ngirim beritanya ke Rasulullah di Gua Sur supaya tahu kapan waktu yang aman untuk keluar dari Gua Sur. Yang kedua, yang ngirim makanan siapa? Ya. Putrinya Abu Bakar. Ya. Dan yang ketiga, penggembala kambing untuk nutupin jejak 2 anaknya Abu Bakar. Satu lagi adalah orang bayaran Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, yang nunjukin jalan. Ini rahasia kenapa Rasulullah nahan Abu Bakar. Abu Bakar punya SDM yang luar biasa. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, ini secara visual gambaran. Ini Gua Sur. Di ujung sana kelihatan Menara Zamzam, kota Mekah. Ini kalau dari Google Map. Ya. Ka'bah, Gua Sur di sini, Arafah di sini, ya. Dan ini perjalanan Rasulullah. Yang ini jalur normal, ini jalannya Rasulullah, zigzag. Maka sampai 8 hari, ya, karena jalurnya zigzag untuk mencari aman. Alhamdulillah. Baik, demikian insyaallah untuk kajian kita tentang perjuangan hijrah dan hikmah-hikmahnya. Ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa terus hijrah. Paling enggak hijrah minaz zulumati ilan nur. Ya. Kita akhiri bersama dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.